pertemuan kali ini kita akan bahas tentang program linier. Sebelumnya, kita akan bahas dulu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk yang pertama adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Itu sudah dipelajari kalian di kelas 10. Ada yang masih ingat? Oke, kalau tidak ada yang ingat, kita bahas lagi ya. Pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan dan memiliki dua variabel yang pangkat tertingginya 1. Karena di sini linier itu pangkat tertingginya 1. Sedangkan sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah gabungan atau himpunan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jumlah pertidaksamaan linier dua variabel dalam sistem itu 2 atau lebih. Bisa 2 atau lebih. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Masih ingat kan? Pasti masih ingat karena baru kemarin kita belajar di kelas 10. Yang pertama, ini hanya untuk mengingat kembali ya. Yang pertama adalah X lebih dari 0. Kalian harus ingat, X lebih dari 0. Berarti kita lihat sumbu X di sini. Nah, untuk X yang lebih dari 0, ingat sumbu X itu yang lebih dari 0 ke kanan atau ke kiri. Karena lebih dari 0 berarti positif. Kalau positif itu ke kanan, kalau negatif itu ke kiri. Artinya, untuk daerah himpunan penyelesaian yang ini, X lebih dari 0 berarti X-nya arah ke kanan. Berarti dari sumbu Y, jadi patokannya ini sumbu Y. Dari sumbu Y ke kanan atau ke kiri. Karena di sini X-nya lebih dari 0, berarti arahnya ke kanan. Berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 0. Dan ini terus seterusnya sampai tak hingga. Yang kedua ada Y lebih dari 0. Kita lihat sumbu Y ada di sini. Y lebih dari 0 berarti Y itu ada di atas, ada di bawah. Patokannya sumbu X. Kalau Y itu kan kalau lebih dari 0 itu kita ada pilihannya ke atas atau ke bawah. Kalau lebih dari 0 itu ke atas. Kalau kurang dari 0 itu ke bawah. Kita lihat, Y lebih dari 0 berarti arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas, karena lebih dari 0. Berarti ini arsirannya ke atas. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, kalau X lebih dari 0, daerah himpunan penyelesaian itu ke arah kanan dari sumbu Y. Sedangkan kalau Y lebih dari 0 itu, arah arsirannya ke atas dari sumbu X. Bisa dimengerti? Ya. Kalau bisa dimengerti, kita lihat yang selanjutnya. Kalau tadi pertidaksamaan linier dua variabel, sekarang sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya di HP-nya. Ada 2. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kita ingat yang tadi, X lebih dari 0, arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kita arsir bagian Y ke kanan. Lalu, Y lebih dari 0. Kalau Y lebih dari 0 itu dari sumbu X ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berarti kita arsir ke atas. Kita arsir ke atas. Setelah ini bagaimana? Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah irisan dari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Artinya yang terarsir oleh kedua pertidaksamaan itu daerahnya. Berarti di sini ini namanya daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh. Contoh untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Yang
Nah, soal nomor 2 ini adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2y dikurangi x kurang dari 2 dan 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita langsung ke pembahasan. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita punya pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Kita rubah tanda ketaksamaannya, dirubah jadi sama dengan. Berarti jadi 2x ditambah 3y sama dengan 6. Setelah merubah menjadi sama dengan, kita buat untuk mencari garis lurus. Ini kan persamaan garis lurus. Kita cari grafiknya. Setelah kita cari grafiknya, baru kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, yaitu kita cari dulu titik potong dengan sumbu x, yaitu merubah y-nya jadi sama dengan 0. Kita rubah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Y-nya yang berubah, berarti 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti kalau 3 kali 0 itu kan 0. Kita lihat sisanya jadi 2x sama dengan 6. Lalu x sama dengan 6 dibagi 2 menghasilkan x sama dengan 3. Berarti didapatlah titiknya, x-nya 3, y-nya 0. Jadi 3,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu y. Kalau tadi dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0. Sekarang dengan sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan 2x ditambah 3y sama dengan 6. 2 dikali x-nya diganti jadi 0, jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0, berarti sisa 3y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 dibagi 3. Y sama dengan 6 dibagi 3 itu 2. Menghasilkan titiknya x-nya 0, y-nya 2. Lalu kita gambar grafiknya. 1, 2, 3, 4. Kalian kalau gambar grafik itu skalanya harus sama ya. Dari 0 sini ke y sama dengan 1 harus sama dengan ke x sama dengan 1. Kalau tidak hasilnya kurang bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dulu titiknya. Yang pertama 3,0 berarti x-nya 3, y-nya 0. Ada di sumbu x di sini. X-nya 3, y-nya 0. Lalu 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Berarti x-nya 0, y-nya 2 ada di sumbu. Lalu kita tarik garis lurus. Ini adalah garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Tapi belum selesai, kita mencarinya daerah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita pakai uji titik. Uji titik. Nah, kita lihat ada dua bagian grafik yang terbagi oleh garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, untuk memudahkan, karena di sini kita punya titik pusat 0,0, ada di bawah garis, berarti kita pakai titik ujinya itu 0,0. Titik ujinya titik pusat 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. 2, x-nya diganti jadi 0, ditambah 3, y-nya juga diganti jadi 0, kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, berarti 0 tambah 0, 0.
0 lebih kecil dari 6. Menurut kalian 0 lebih kecil dari 6 itu betul atau salah? Betul kan? Nah, kalau jawabannya betul, berarti arsiran dari daerah himpunan penyelesaian ini mendekati titik uji. Titik ujinya, titik pusat ada di bawah garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Berarti arsirannya ke bawah, mendekati titik uji. Jadi ke bawah, mendekati titik uji. Ini namanya daerah himpunan penyelesaian. Kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita rubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. 2y dikurangi x kurang dari sama dengan 2 berubah menjadi 2y dikurangi x sama dengan 2. 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12 berubah menjadi 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, yang bedanya itu sama pengerjaannya kayak tadi, yang bedanya itu cuman mencarinya jadi 2 kali, mencari titik potongnya jadi 2 kali karena ada 2 pertidaksamaan. Pertama, titik potong dengan sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. 2y dikurangi x sama dengan 0, berarti y-nya kita ganti jadi 0. 2 dikali 0 dikurangi x sama dengan 2. Berarti 2 kali 0 kan 0, sehingga menghasilkan min x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Titik potong yang didapatnya x-nya negatif 2, y-nya 0. Selanjutnya 4x ditambah 3y sama dengan 12. Berarti 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. 4x ditambah 3 kali 0 itu kan 0. Berarti 4x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 4. X sama dengan 12 dibagi 4, 3. Berarti di sini x-nya 3, y-nya 0. Itu titik potongnya dengan sumbu x. Sekarang titik potong dengan sumbu y. X-nya sama dengan 0. Yang pertama, 2y dikurangi x-nya kan diganti jadi 0. Berarti 2y dikurangi 0 sama dengan 2. 2y sama dengan 2. Berarti y sama dengan 2 dibagi 2. Artinya y sama dengan 1. Didapat titiknya x-nya berapa? X-nya kan 0, y-nya 1. Titik potongnya. Kedua, 4x ditambah 3y sama dengan 12. X-nya diganti jadi 0, berarti 4 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. 4 dikali 0, 0. 3y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 dibagi 3. Y sama dengan 12 dibagi 3 berapa? 4. Y sama dengan 4. X-nya berapa? X-nya 0. Berarti 0,4. Udah ada 4 titik potong, kita kasih titik. Yang pertama, kita pakai yang persamaan 2y dikurangi x sama dengan 2 dulu. Negatif 2,0, x-nya negatif 2, y-nya 0, berarti ada di sini titik potongnya. 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Ada di sini. Kita tarik garis. Kita tarik garis. Setelah itu kita masuk ke persamaan yang selanjutnya. 3,0. Berarti x-nya 3, y-nya 0. Ini 0,4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. X-nya 0, y-nya 4. Oke, kita tarik garis lagi. Nah, ini di sini ada 2 garis yang saling berpotongan. Nah, tidak selesai sampai di sini. Ingat, kita mencarinya daerah himpunan penyelesaian. Caranya kita uji titik. Nah,
Untuk lebih mudah, tadi kita pakai titik pusat. Titik pusat 0,0. Yang pertama, kita uji ke 2Y dikurangi X kurang dari sama dengan 2. Kita masukkan 2 dikali 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 2. Berarti 0 dikurangi 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 2. Pernyataannya betul atau salah? Benar atau salah? Benar kan? Berarti kita tulis di sini benar. Yang kedua, 3x ditambah, 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Berarti 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar atau salah? Benar kan? Berarti di sini pernyataannya benar. Nah, kita lihat di grafik. Ini garis yang ini adalah garis 2y dikurangi x sama dengan 2. Sedangkan garis yang ini adalah 4x ditambah 3y sama dengan 12. Kita perhatikan gambar yang pertama dulu. Garis yang pertama dulu yaitu 2y dikurangi x sama dengan 0. Titik pusatnya ada di bawah. Berarti jika benar, mendekati atau menjauhi? Mendekati, berarti arsirnya ke bawah. Kita simpan dulu, arsirannya ke bawah. Yang kedua, garisnya yang ini 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, jawabannya benar. Titik ujinya ada di bawah, berarti arsirannya ke bawah atau ke atas? Ke bawah kan? Berarti kita tidak perlu mengarsir dua-duanya, kita terlihat oleh kita atau terbayang oleh kita daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Ini sini. Jadi biar tidak terlalu banyak yang diarsir, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Bisa dipahami? Yang selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari lukisan grafik. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Contohnya ini ada lukisan grafik. Nah, di grafik ini ada garis L dan ada garis M. Langkah pertamanya itu kita cari persamaannya dulu, sistem persamaannya dulu, baru setelah itu kita cari pertidaksamaannya. Nah, untuk garis L, kita lihat ada dua titik potong. Ini garis L, dua titik potongnya itu ada di 4,0 dan 0,6. Nah, caranya untuk mencari persamaan itu, kita rubah yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Maka, ini 4 yang tadinya X berubah jadi Y, 6 yang tadinya Y berubah jadi X. Maka didapat 6X ditambah 4Y sama dengan berapa? Sama dengannya itu, yang di belakang sama dengannya, kita kalikan. 6 dikali 4 sama dengan 24. Bisa dipahami? Nah, setelah itu, kan masih bisa kita sederhanakan. Nah, 6, 4 sama 24. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2, 3X ditambah 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? 2Y sama dengan 24 dibagi 2, 12. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya, garis M, titik potongnya ada 2 juga, yaitu 8,0 dan 0,4. Masih sama, X jadi Y jadi X. Berarti 4X ditambah 8Y sama dengan 4 kali 8, 32. Nah, bisa dibagi berapa? Bisa disederhanakan jadi berapa? Nah, dibagi 4. Berarti, atau 4 dibagi 4X ditambah 8 dibagi 4, 2Y sama dengan 32 dibagi 4, dan 8. Didapatlah persamaannya. Persamaannya itu 3X ditambah 2Y sama dengan 12 dan X ditambah 2Y sama dengan 8.
Nah, tapi belum selesai karena kita mencarinya sistem pertidaksamaan, bukan persamaan. Nah, kita lihat di grafik. Grafiknya itu dari sumbu Y ke arah mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke arah kanan. Berarti kalau ke arah kanan dari sumbu Y ini, X-nya bernilai positif atau negatif? Positif. Berarti kita dapat tuh yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 0 karena arahnya ke kanan. Lihat di sini. Dari sumbu X ke atas atau ke bawah? Ke atas kan? Nah, kalau ke atas itu kita bisa lihat Y-nya positif atau negatif? Positif. Berarti pertidaksamaan yang kedua itu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita udah dapat dua pertidaksamaan, tinggal kita cari nih. Dari garis ini, dari garis M, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8 itu kan ke arah bawah. Dan dari garis L, 3X ditambah 2Y itu ke arah bawah juga. Nah, kita cari pertidaksamaannya. Caranya, kita lakukan uji titik pusat 0,0. Ingat, kita uji titik pusat 0,0 untuk lebih memudahkan. Yang pertama, garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita ganti X-nya jadi 0, Y-nya juga jadi 0. 2 kali 0 sama dengan 12. 0 sama dengan 12. Kan bukan 0 sama dengan 12, tapi kita lihat garis L ini kan garis L. Nah, garis L ini arahnya kemana? Mendekati atau menjauhi titik uji? Karena ke bawah, dia mendekati titik uji. Titik ujinya kan di sini. Nah, kalau mendekati titik uji, berarti pernyataannya harus benar. Karena pernyataan harus benar, maka 0 itu lebih kecil sama dengan 12. Sehingga didapat pertidaksamaannya itu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya masih sama, tapi kita ganti dengan garis L. Ini garis M. Ini garis L. Yang sekarang garis M. Nah, kalau garis M, X ditambah 2Y sama dengan 8. Masih sama, uji titiknya dengan titik pusat. Berarti 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 8. 0 sama dengan 8. Kita lihat garis M. Garis M itu mendekati atau menjauhi titik uji? Titik ujinya ada di bawah, berarti dia mendekati titik uji. Artinya sama. Berarti karena pernyataan harus benar, maka 0 itu lebih apa dari 8? Gak mungkin kan lebih besar. 0 lebih kecil sama dengan 8. Artinya X ditambah 2Y kurang dari atau lebih kecil dari 8. Sehingga kita sudah memiliki pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaannya. SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan grafik tadi adalah yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena dari sumbu Y ke kanan. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa Y lebih besar dari sama dengan 0? Karena dari sumbu X, arah arsiranya ke atas. Yang selanjutnya, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Dan yang terakhir, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Selesai. Ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan grafik ini.
Bisa dipahami? Mudah kan? Oke, untuk materi yang sekarang cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut dengan program linear.